Big Bangers, kita lanjutkan cerita mengenai Natali dengan kegiatan startup lokalnya. Nah, tadi berkaitan dengan startup lokal, ada pertemuan-pertemuan ya bulanan. Itu yang hadir Rata-rata 150 sampai 200 orang. siapa saja persisnya? Ya, jadi kita mengejar ya para engineer, Ya. ya kan, para orang yang nggak ada background teknis sama sekali, investor gitu, dan juga orang-orang yang sudah berpengalaman di industri ini gitu. Dan uniknya lagi, yang datang itu range-nya ada yang udah 50-an tahun, tapi kita ada juga dulu anak SMP. SMP juga datang ke Iya, situ? anak SMP yang SMA-nya dia udah bikin PT. Wow. Gitu. Jadi kita merasakan tuh dari awal dia masih SMP. Terus pas SMP ya. Pas SMA kelas 2 dia udah bikin PT gitu, Hexa Creativa gitu kan. Jadi itu apa ya? Ya kita sih sangat senang ya bisa menginspire anak-anak muda yang bahkan di usia seperti itu. Bahkan saya sering nunjukin slides itu ini situs buatan anak SMA gitu. Banyak banget situs buatan anak SMA gitu. Jadi kalau dipikir kalian kuliah aja masih main-main itu sangat-sangat sia-sia gitu. Sangat sia-sia. Rugi Kita banget ini tuh. seumur gini masih main-main ini. Ya, terima Udah kasih saatnya nasihatnya, terima kasih nasihatnya. Tapi syaratnya untuk bisa ikutan di pertemuan itu apa? Iya. Dan ini di mana pertemuannya? Ya, jadi kita sebetulnya dengan dukungan sponsor gitu kan. Iya. Jadi kita in the last 1.5 year itu kita dengan Telkom, Iya. ya kan sangat-sangat mendukung kita, dan itu gratis, pasti dapat makanan, dan itu meet up-nya dari jam 6 sore itu sampai jam 10 malam pun masih aktif sekali gitu. Karena Syaratnya? syaratnya nggak ada, hadir aja. Oh, Tidak ada hadir aja. membership ya? Nggak ada membership Nggak sama sekali, bayar, very ya? very liquid gitu. Karena kita para inisiator juga sebetulnya orang-orang yang entrepreneur semua, jadinya kita tidak ada waktu lah kalau mau membuatnya yang very very organisatif. Terus manfaatnya apa kalau kita ikut dalam pertemuan-pertemuan seperti itu? Saya sering banget dengar itu kan kayak orang-orang yang membuat produk ya. Ini saya nyari orang kan hacker, hipster, hustler ya kan. Saya nyari hustlernya nih. Orang bisnisnya itu susah karena kan gig itu kan gampang ketemunya ya. Di online kan selalu ada, tapi kalau orang yang bisnis itu kadang malah nggak mainan di forum dan lain-lain gitu. Jadi di sini adalah melting pot supaya bisa saling ketemu gitu. Ya, menarik. Mungkin Yoris mau kasih komentar dulu. Ya, ini buat pemirsa di rumah juga menarik sekali ya. Menurut saya lihat ini kecenderungan seperti ini yang akan meningkat. Ya. Bagaimana sebuah, kita nyebutnya community ya. Tapi bayangkan di Indonesia begitu banyak asosiasi yang harusnya meniru apa yang dilakukan oleh startup lokal. Jadi pertemuan-pertemuan bulanan yang sangat cair, malah nggak pakai ADRT ya kan? Tapi intinya Jalan bermanfaat. Itu yang buat saya spiritnya penting kalau kita mau sama-sama maju. Iya, menarik ya, kan itu harus dijaga betul. Iya. Dan di situ memang pertemuan ide-ide dan terus terang kemungkinan ada pertemuan kepentingan bisnis yang cocok Iya, gitu pasti. ya. Bagaimana kalau kita panggil aja langsung Iya, boleh. sahabat kita, teman kita yang memang inisiasinya datang dari pertemuan-pertemuan semacam itu, telunjuk.com ya. Mari kita sambut Redia Febrianto. Redia, terima kasih sudah mau datang di Big Bang Show ya. Ketemu lagi. Baik, Redia, ini menarik karena dengar-dengar telunjuk.com ini lahir karena intensitas pertemuan di beberapa meet up ya. Bisa cerita proses lahirnya telunjuk.com ini? Iya, sebenarnya Bapak Natali di sebelah saya ini adalah Oh, Bapak ya. tokoh yang paling bertanggung jawab gitu ya. Oh, bertanggung jawab ya. Keberadaan telunjuk.com sampai sekarang. Kenapa dia harus bertanggung jawab? Karena dia menjerumuskan kita semua ya ke dalam dunia ini gitu. Oh. Ke dunia startup ya terutama. Jadi ceritanya tuh sebetulnya di awalnya kita udah ada ide gitu. Tapi kita nggak tahu gimana menjalankan bisnis. Kita punya ide, kita punya produk, kita nggak tahu apa yang bisa dibawa dengan produk ini gitu. Dan saat itu saya sambil kerja, saya lihat-lihat ternyata. Oh, jadi waktu itu masih kerja ya? masih kerja. Oke, terus? Masih kerja, terus saya lihat-lihat ada yang namanya startup lokal gitu. Dan kita melihat bahwa ini sepertinya adalah community yang mampu membawa kita menjadi sesuatu yang lebih baik dalam bentuk apapun itu, kita nggak tahu waktu itu. Iya. Jadi kita putuskan untuk datang, berkenalan dengan Bapak ini. Dalam perjalanannya akhirnya ada yang namanya program inkubasi. Jadi pada saat itu akhirnya kita menceritakan idenya, terus teman-teman dari startup lokal akhirnya bergabung untuk sepakat dan akhirnya bersama-sama untuk membantu. Butuh waktu beberapa bulan sebelum akhirnya kita memutuskan untuk
keluar dari zona nyaman bekerja itu Ya untuk ilah. menjalankan bisnis. Menarik ya. Berani Jadi ya waktu resign itu di ya. perusahaan telco. Oke, Gitu, yang jadi ini posisinya gara-gara udah luar biasa. Gara-gara Natali. Bapak yang Saya satu sih ini. bersyukur sih karena ternyata masih bisa sukses. Padahal dia udah deg-degan Udah ini. deg-degan, ya kan? Gara-gara dia Struggle-nya panjang keluar. banget sih. Iya. Oke, memang banyak teman-teman di luar ini berpikir begitu keluar bikin terus langsung sukses. Sukses. Padahal tidak ya. Iya. Perjuangan itu panjang atau prosesnya panjang dan mungkin jatuh bangun. Tapi ringkasnya telunjuk.com ini untuk apa sih? Telunjuk.com itu kita menyediakan layanan untuk pengguna supaya dapat menemukan produk yang dia mau beli dari toko online. Jadi posisi sekarang kita menyediakan data dari banyak toko online, kita jadikan satu, karena sekarang kan banyak ya toko online, kurang lebih ada 500 sampai kalau mungkin kecil-kecil dimasukkan ada bisa 1000-an gitu. Jadi kita jadikan satu itu di telunjuk.com sehingga pengguna akhir atau user pengguna internet itu tidak perlu menghabiskan banyak waktu untuk memilih ya barang yang mau dia beli itu dari mana. Oh, jadi kalau ini ada toko-toko online banyak sekali. Biasanya kan kita menuju ke toko online A, B, C, D. Ini sekarang nggak perlu. Masuk ke telunjuk.com, semua sudah ada di situ. Semua Paling sudah tidak yang sudah mendaftar di situ. Betul sekali. Ini toko online yang bayar atau telunjuk.com-nya yang bayar? Kita ada kerjasama spesial ya dengan toko online. Jadi karena kita menyediakan produk-produk mereka di Telunjuk dan kita mengirim pengguna yang memang bersedia untuk membeli atau berencana untuk membeli, maka kita ada deal khusus dengan toko online, kita bagi hasil secara umum gitu. Oke, Jadi menarik. kita kasih value, kita juga dapat value. Sekarang ada berapa toko online di dalam telunjuk.com ini? Per hari ini kurang lebih ada 60 toko online di 60 toko online. dan semuanya kita atur supaya toko yang muncul itu beneran terpercaya. Saya mau tanya sedikit, perilaku orang Indonesia dalam melakukan belanja online itu seperti apa ya? Perilaku konsumen dalam belanja online. Ya, terutama kalau kita bicara soal pemilihan barang, nomor satu masih tetap harga. Jadi itu tidak bisa dipungkiri dan itu sangat masuk akal ya. Orang sangat peduli dengan harga. Tapi juga yang kita lihat bahwa ternyata brand dari toko online itu sangat berpengaruh juga. Jadi banyak juga pengunjung telunjuk.com yang akhirnya memutuskan untuk membeli barang tertentu walaupun sedikit lebih mahal. Tapi karena brandnya mereka familiar dan trust, maka mereka memilih produk tersebut. Oke, Oke, ini Yoris. menarik ya, maksudnya saya yakin ada banyak telunjuk.com, ada banyak orang-orang sebenarnya. Jadi mungkin kalau kita lihat video berikut ini, menurut saya sebulan sekali kalau misalnya ada berbagai hal lagi gitu ya yang bisa digarap oleh startup lokal, ini menarik sekali. Mungkin banyak orang yang sudah tahu startup lokal tapi apalagi 2 hari sebelumnya kan ngasih tahu ya. Kadang-kadang ada hustler atau ada pebisnis yang pengen ikutan, dia nggak sempet kan. Coba kita lihat Coba kita video lihat. berikutnya. Where will you find the next big startup? In a boardroom? An elevator? Or maybe on your next flight? Invest on Board is making it easy for busy investors with a full schedule to find great startups while flying comfortably aboard Turkish Airlines. So no matter what time zone, there's bound to be something amazing waiting to be discovered on your Planet digital system. Without phone calls to distract you or having to rush from meeting to meeting, you can focus on great pitches from startups all across the globe. Interested in learning more? Just lean back and watch one of our startup videos. Maybe you'll be the investor for the next big idea. Orang-orang sibuk ini bisa lihat dan akhirnya tanpa harus datang ke meeting bulanan, ini hanya satu contoh dari begitu banyak opportunity yang bisa dilakukan. Wah, ini menarik ini ya. Berarti untuk tujuan Jakarta kita kerjasama ya. Jadi orang-orang yang mau datang ke sini, terutama banyak sekali sebenarnya investor yang mau datang ke Indonesia, belum dapat gambaran lebih utuh. Pasti dia udah tahu dia mau kemana, tapi gambaran lebih utuh. Kalau iseng-iseng dia lihat, ada yang menarik kan ini. Ya, artinya Iya, memang investor-investor asing juga sering ya kan mengontak terus minta diperkenalkan gitu for a coffee itu. Tolong dikasih 3-4 ini yang tentang ini kayak gitu. Jadi memang kita juga sering membantu men-channel investor out of the blue itu dari luar negeri untuk bisa ketemu di Indonesia. Saya mau tahu juga tantangan dari telunjuk.com ini waktu operasional apa saja? Wah, kalau tantangan banyak sekali ya. Dari wajahnya udah kelihatan. Tapi yang jelas tidak gampang gitu ya. Saya pribadi memutuskan untuk keluar itu tanpa bantuan Bapak ini juga mungkin tidak akan berani gitu ya. Karena memang kalau orang bilang bekerja itu zona nyaman, memang itu zona yang sangat nyaman. Waktu itu ya? Entrepreneur itu memang zona yang tidak nyaman. Tidak nyaman, gitu. Dan harus terus bergerak ya? betul, terbukti kita sempat beberapa bulan juga nggak bisa dapat pendapatan sama sekali gitu. Padahal dua-duanya sudah berkeluarga dan itu
tekanan yang luar biasa gitu. Dan untungnya sampai sekarang akhirnya kita berhasil melewati itu semua dan berkembang jadi lebih besar lagi. Lebih bahagia atau lebih banyak income-nya ketimbang dulu atau sekarang? Lebih bahagia sih. Oh, lebih bahagia. Karena Income-nya lebih besar atau? income sulit dibandingkan ya, karena kita tidak tahu apa yang terjadi kalau kita tetap berada di dunia usaha ya. Waktu Tapi yang itu jelas kita lebih bahagia karena kita bisa membuat sesuatu yang kita sukai dan itu membawa perubahan. Itu yang Itu tidak bisa menarik ya. dibayar. Sesuatu yang disukai dan membawa perubahan. Natali, ke depan apa rencana berikutnya untuk pengembangan bisnis di baik tiket.com maupun di startup lokal ini? Atau startup lokal fokus ke situ? Ya, jadi kalau di startup lokal sendiri itu 2010 tuh kita udah pernah punya namanya visi 2020. Itu apa itu ya? Karena saya yakin 2015 ya terbukti sekarang kan industri akan sangat-sangat meledak ya kan, dan di 2020 pasti at least ada 1 atau 2 startup yang sudah IPO gitu. Nah, ketika sudah IPO itu bentuk level of trust di komunitas dunia ya, terutama investor-investor akan sangat-sangat berubah gitu. Jadi permainannya sudah levelnya nanti mungkin udah ngomonginnya triliun-triliun terus kayak gitu. Jadi makanya kita dengan menjaga konsistensi dan persistensi ya, itu tuh nantinya saya yakin Indonesia itu udah nggak ada lawannya lagi lah. Baik, kalau Telunjuk apa ke depan rencana? Mungkin suatu hari Telunjuk akan mengeluarkan layanan di mana untuk membantu anak-anak SMA memilih kampus. Why Artinya not? ada advokasinya ya. Iya, artinya ada Advokasi. Betul. Ya, bagaimana mengarahkan, melihat macam-macam ya. Pokoknya siapa yang bingung silakan ke telunjuk.com. Mudah-mudahan dengan adanya cerita-cerita seperti ini banyak anak muda yang atau siapapun nggak selalu harus muda, tapi punya wawasan baru mengenai peluang bisnis ya. Oke, terima kasih Redia, terima kasih Natalia sudah hadir di acara Big Bang Show. Bagi Anda yang penasaran, Anda bisa klik telunjuk.com dan startup lokal pakai K lokalnya .org. Jangan kemana-mana, ikuti terus Big Bang Show, do more, do good, Big Bang.